Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhina ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Al-ayat sadaqallahul 'azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang mulia, pada Jumat yang dijuluki sebagai Sayyidul Ayyam, rajanya hari adalah hari Jumat. Ini marilah kita semuanya senantiasa bersyukur atas nikmat yang tak terhitungkan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat yang tak terhitung dari Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, nikmat iman dan nikmat sehat. Hanya dengan cara inilah insya Allah kita semuanya akan memperoleh ketentraman dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar ini kami ingin mengajak dan berwasiat khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya untuk jamaah semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga dan melaksanakan semua perintahnya, dan pada saat yang sama kita tinggalkan aneka macam larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Maka hanya dengan cara inilah insya Allah kita akan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia beserta dengan isinya ini untuk manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan sama sekali untuk dunia. Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Artinya bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Bukan karena hartamu, bukan karena keluargamu, bukan karena pangkat dan jabatanmu menyebabkan engkau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Artinya bahwa siapa orang yang disibukkan dengan perkara-perkara dunia, lupa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka fa ulaika humul khasirun. Maka mereka inilah adalah orang yang akan mendapatkan kerugian-kerugian yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini kita semuanya senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu menjaga silaturahim antar sesama. Kenapa? Karena siapa orang yang memutus tali silaturahim dengan keluarganya, dengan masyarakat, maka putus pula hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bukan seberapa banyak kita berpuasa, bukan seberapa banyak kita beribadah kepada Allah, ketika kita semuanya memutus tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala khatimur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim.
kita semuanya senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan menjaga tali silaturahim di bulan Muharram ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Telah datang satu bulan di mana bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang disucikan oleh Allah, bulan yang dirahmati oleh Allah, dan bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimana di dalamnya terletak satu sejarah dan sampai yaumil kiamah sejarahnya tidak akan pernah habis, yaitu adalah bulan Muharram. Dari jumlah 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dihormati, bulan yang disucikan, bulan yang diharamkan oleh Allah, yaitu adalah bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, dan bulan Muharram ataupun Ashhurul Hurum. Muharram ini adalah salah satu dari 4 bulan yang diistimewakan. Kenapa? Karena banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan ini atau bulan Muharram. Hampir semua nabi-nabi dan rasulnya berkaitan dengan bulan Muharram. Yang pertama, Nabiullah Adam alaihi salam. Pada bulan ini, bulan Muharram, Allah menerima taubat daripada Nabiullah Adam alaihi salam pada 10 bulan Muharram. Yang kedua, Nabiullah Yunus alaihi salam dimakan oleh ikan nun. Dia sujud membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan pada bulan ini, bulan Muharram, Nabiullah Yunus alaihi salam keluar dari ikan nun dengan selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram. Allah selamatkan Nabiullah Nuh alaihi salam dengan bahtera banjirnya yang luar biasa. Allah selamatkan pada bulan Muharram. Allah selamatkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam dari pembakaran Raja Namrud pada bulan ini adalah bulan Muharram. Allah selamatkan Nabiullah Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun pada bulan Muharram. Nabiullah Ayub alaihi salam mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit kulit yang menimbulkan bau tidak sedap. Allah sembuhkan Nabiullah Ayub alaihi salam adalah pada bulan ini, bulan Muharram. Dikeluarkannya Nabiullah Yusuf alaihi salam dari penjara atas fitnah daripada Zulaiha, itu diselamatkan oleh Allah pada bulan ini adalah bulan Muharram. Nabiullah Yakub alaihi salam disembuhkan dari kebutaannya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram. Nabiullah Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram. Nabiullah Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada bulan Muharram. Dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram Khalifah Umar bin Khattab menjadikan dan menetapkan awal kalender Hijriah itu di bulan Muharram. Kenapa? Karena rencana hijrahnya pada bulan Muharram. Oleh karenanya, bulan Muharram ini jadikan sebagai bulan hijrah kita untuk lebih baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk pemuda. Kenapa? Karena syubhanul yaum rijalul qad. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Baik dan buruknya bangsa ke depan tergantung anak-anak mudanya. Saya teringat apa yang dikatakan oleh guru saya bahwa inna fi yadi syu'banil amrul ummah wa bi aqdaniha ayataha. Sesungguhnya di tangan-tangan para pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Ini telah membuktikan bahwa para generasi pemuda dan pemudi menjadi tulang punggung dan harapan dari sebuah peradaban agama, bangsa dan negara. Maka jadilah pemuda yang berakhlak, syab nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak menjadi bagian utama dalam bangunan kepribadian seorang muslim, sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya al-adabu fawqal ilmi, bahwa adab adalah tata krama akhlak di atas ilmu, yang dalam artian harus didahulukan untuk dimasukkan dalam diri setiap muslim dalam pendidikan pun, dan seharusnya mengedepankan efek yang efektif dan sikap dan juga karakter. Pendidikan karakter dan akhlak generasi muda di era saat ini menjadi sangat penting karena tantangan dan godaan zaman di tengah perkembangan teknologi menjadi. Akibatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini, ancaman terhadap degradasi moral sangat terlihat di depan mata kita, khususnya
untuk pemuda-pemuda kita. Bukan seberapa pintar kita, bukan seberapa pandai kita, bukan seberapa hebat kita, tetapi tidak mempunyai akhlak, maka law kana fil 'ilmi min duni tuqa sarafun la kana asrafu khalqihi akhihi iblis. Ketika kita hanya pintar dengan ilmu pengetahuan, pintar dengan akademiknya saja, tetapi tidak ada min duni tuqa. Min duni tuqa ini adalah amal dan juga akhlak. Kalau misalkan kita hanya pintar dengan ilmu pengetahuan, tidak ada akhlak kepada guru, tidak ada akhlak kepada kiai, tidak ada akhlak kepada masyarakat, maka kita sama seperti iblis. Iblis ini adalah makhluk yang sangat pintar dibandingkan dengan malaikat. Kepintaran iblis itu di atas daripada malaikat. Tetapi kenapa iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena iblis tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam dan tidak mempunyai akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semuanya sebagai anak-anak muda, generasi penerus bangsa dan juga agama, senantiasa taat dan takzim kepada guru-guru kita semuanya. Saya takutnya bahwa innallaha la ya'bidul ilma biqabril ulama. Sesungguhnya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kiai-kiai kita itu tidak akan mempunyai ilmu. Ilmunya itu tidak akan pernah habis. Tetapi bagaimana cara Allah menghabiskan ilmu-ilmunya para ulama? Walakin ya'bidul ilma biqabril ulama, dengan cara mencabut ruh-ruhnya para ulama. Oleh karenanya, dengan adanya ulama-ulama kita semuanya senantiasa taat, ta'zim dan tunduk kepada guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi pemuda yang rajin beribadah, yang kelak akan memperoleh naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu tekad yang kuat dan didasari dengan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak anak-anak muda sekarang jauh dengan ulama, jauh dengan kiai. Maka saya teringat, saya ati ala nasi zamanu ya'biruna minal ulama fayaqtaluhumullahu ta'ala bisalasin. Akan datang di mana anak-anak muda kita itu jauh dengan ulama, jauh dengan kiai, jauh dengan guru-guru agama, jauh dengan ustaz. Maka fayaqtaluhumullahu ta'ala bisalasin. Allah akan memberikan 3 cobaan. Yang pertama, Allah turfa'ul barakah min tasbih. Hilangnya keberkahan ketika kita semuanya mengerjakan apa yang kita kerjakan, sudah ada barakahnya. Yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zalima, akan diberi pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, yakhruju minad dunya bi ghairi iman, hidup tanpa menggunakan iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita termasuk di dalam 7 golongan yang kelak kita mendapatkan naungan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan lingkungan kita dari pemuda yang suka mabuk-mabukan, suka berjudi, suka mencuri berpacaran, membawa wanita bukan mahramnya ke sana kemari. Semoga Allah menjauhkan mental remaja yang berobrok. Semoga diselamatkan mereka, dientaskan menjadi remaja yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syab nasya'a fi ibadatillah, dekat kepada masjid, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Wassami'ul basir.